Mereka bilang, firasat seorang istri itu tidak pernah meleset. Itu bukan sekadar mitos. Itu adalah radar yang tertanam di dalam jiwa, yang bergetar hebat saat orang yang paling kita cintai mulai menyisipkan kebohongan di antara sapaan, selamat pagi, dan kecupan di kening. Sebelum saya menceritakan bagaimana hancurnya hati saya malam itu, bagaimana kaki saya gemetar saat berdiri di depan pintu kamar hotel nomor 402. Saya ingin kalian menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Cerita ini bukan hanya tentang pengkhianatan, tapi tentang sebuah rahasia yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Rahasia yang membuat saya sadar bahwa pria yang tidur di sebelah saya selama 1 dekade mungkin adalah orang asing yang paling berbahaya. Pagi itu dimulai seperti pagi-pagi biasanya. Sinar matahari masuk malu-malu melalui celah gorden kamar kami, menyinari wajah Anto yang masih terlelap. Dia terlihat begitu damai, begitu tanpa dosa. Saya sempat tersenyum kecil, mengagumi garis wajah pria yang telah menemani masa muda saya. Saya bangkit perlahan, berusaha tidak membangunkannya, lalu melangkah menuju ruang laundry yang letaknya di bagian belakang rumah, dekat dengan dapur yang masih menyisakan aroma kopi sisa semalam. Rumah ini terasa sangat sepi, hanya suara mesin cuci yang mulai mengisi tabungnya dengan air. Saya mulai memilah pakaian, kemeja putih Anto, kaos polo favoritnya, dan celana kain yang dia pakai kemarin saat dia bilang ada pertemuan mendadak sampai larut malam. Saat saya merogoh saku celana itu, jemari saya menyentuh sesuatu yang kaku. Sebuah kertas kecil, bukan struk minimarket, tapi kertas dengan tekstur yang lebih mewah, sedikit tebal, dengan logo emas di pojoknya. Jantung saya seolah berhenti berdetak selama 1 detik. Itu adalah struk reservasi kamar hotel. Hotel Grand Asri, salah satu hotel paling mewah di pusat kota. Tanggalnya kemarin malam. Waktu check-in jam 8 malam. Saat itu, Anto mengirimkan pesan singkat kepada saya, mengatakan bahwa dia masih terjebak di kantor karena audit bulanan. Saya terduduk di lantai keramik yang dingin. Tangki mesin cuci terus terisi, tapi suara air itu terasa sangat jauh di telinga saya, di depan mata saya. Angka-angka dan nama hotel itu seolah menari-nari, mengejek kenaifan saya selama ini. Anto, suami yang bahkan tidak pernah lupa merayakan hari jadi kami. Anto yang selalu memuji masakan saya, meskipun terkadang terlalu asin. Dia menyewa kamar hotel. Di saat dia bilang sedang bekerja keras demi masa depan kami, pikiran saya mulai liar. Siapa yang dia temui? Kenapa harus di hotel? Ribuan skenario buruk mulai memenuhi kepala saya, seperti asap hitam yang pekat. Saya mencoba mengatur napas, menenangkan gemuruh di dada yang rasanya ingin meledak. Saya tidak boleh gegabah. Saya harus terlihat tenang. Saya bangkit, menyembunyikan struk itu di dalam saku daster saya, dan melanjutkan pekerjaan seolah tidak ada yang terjadi. Namun, setiap gerakan tangan saya sekarang terasa berat, seolah-olah ada beban ribuan ton yang menindih bahu saya. Langkah kaki terdengar dari arah tangga. Itu Anto. Dia sudah bangun. Saya mendengar suara pintu kamar mandi dibuka, lalu suara air mengalir. Biasanya, saya akan menyiapkan sarapan dengan penuh semangat, menggoreng telur, atau membuat nasi goreng spesial. Tapi hari ini, tangan saya gemetar hebat saat memegang spatula. Pagi, sayang. Suara Anto terdengar begitu dekat di belakang saya. Dia melingkarkan lengannya di pinggang saya, memberikan kecupan ringan di pipi, seperti yang selalu dia lakukan setiap pagi. Dulu, pelukan ini adalah rumah bagi saya. Tapi, sekarang, rasanya seperti ada sesuatu yang licin dan dingin menempel di kulit saya. Bau parfumnya yang maskulin biasanya membuat saya tenang. Tapi sekarang, bau itu justru membuat saya mual. Saya bertanya-tanya, apakah bau parfum yang sama ini
juga terhirup oleh wanita lain di kamar 402 itu? Pagi, jawab saya singkat, berusaha sekuat tenaga agar suara saya tidak bergetar. Kamu masak apa? Bau aromanya enak sekali, katanya tanpa beban sedikitpun. Dia melepaskan pelukannya, lalu duduk di kursi makan, mulai membuka koran digital di tabletnya. Saya menatap punggungnya dari balik kompor. Bagaimana bisa seorang manusia berbohong begitu sempurna? Bagaimana bisa dia bersikap seolah-olah dunia baik-baik saja, sementara dia baru saja menginjak-injak kepercayaan saya semalam? Anto, panggil saya pelan. Dia mendongak, menatap saya dengan mata coklatnya yang jernih. Ya, sayang, ada apa? Pertanyaan itu sudah ada di ujung lidah saya. Saya ingin melempar struk hotel itu ke wajahnya dan berteriak sekeras-kerasnya. Tapi sesuatu dalam diri saya menahan itu. Jika saya menyerang sekarang, dia pasti akan punya 1001 alasan untuk mengelak. Dia pintar bicara. Dia bisa memutarbalikkan fakta dengan sangat halus. Saya butuh lebih dari sekadar struk. Saya butuh bukti nyata. Saya butuh melihat dengan mata kepala saya sendiri. Siapa wanita yang telah mencuri suamiku dariku? Enggak, apa-apa. Tadi aku cuma mau tanya. Nanti malam, kamu pulang jam berapa? Aku mau masak makan malam yang agak spesial, kata saya, sambil memaksakan sebuah senyuman yang rasanya sangat menyakitkan. Anto tampak berpikir sejenak. Lalu dia tersenyum balik. Sepertinya hari ini aku tidak lembur. Aku usahakan pulang jam 6 ya. Kita makan malam bersama. Dia berbohong lagi. Saya tahu dia berbohong. Karena di struk hotel itu tertulis reservasi untuk 2 malam. Artinya, malam ini dia akan kembali ke sana. Dan saat itulah saya memutuskan. Saya tidak akan menjadi istri yang hanya diam dan menangis di pojokan rumah. Saya akan mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya terjadi di kamar hotel itu. Suasana dapur yang hangat. Pagi itu, tiba-tiba terasa seperti medan perang yang sunyi bagi saya. Di luar, burung-burung berkicau. Tetangga mulai menyapa satu sama lain di jalanan kompleks yang asri. Segalanya tampak normal, kecuali dunia di dalam dada saya yang baru saja hancur berkeping-keping. Anto menghabiskan sarapannya dengan lahap, mencium kening saya sekali lagi, lalu pamit berangkat ke kantor dengan tas kerjanya yang elegan. Saya berdiri di depan jendela, memperhatikan mobilnya perlahan keluar dari pagar rumah dan menghilang di belokan jalan. Begitu mobil itu hilang dari pandangan, pertahanan saya runtuh. Saya merosot ke lantai, menutupi wajah dengan kedua tangan, dan menangis tanpa suara. Isakan saya tertahan di tenggorokan, terasa perih dan menyesakkan. Siapa dia, Anto? Siapa wanita itu sampai kamu tega melakukan ini padaku? Bisik saya di sela tangis. Namun, di tengah kesedihan itu, sebuah tekad mulai muncul. Saya harus kuat. Saya harus tahu kebenarannya. Sesakit apapun itu nanti. Saya tidak tahu bahwa apa yang akan saya temukan di hotel itu bukan sekadar perselingkuhan biasa. Saya tidak tahu bahwa ada nama lain Cika yang akan mengubah seluruh hidup saya selamanya. Cika, nama yang saat itu belum saya ketahui, namun akan menjadi pusat dari badai yang akan menghantam hidup saya dalam beberapa jam ke depan. Malam nanti, semuanya akan terungkap, dan saya belum tahu apakah saya akan sanggup bertahan saat melihat siapa yang sebenarnya menangis di dalam kamar hotel itu, mencariku dengan suara yang penuh penderitaan. Bayangan tentang kamar hotel nomor 402 mulai menghantui setiap detik waktu yang saya lalui hari itu. Jam di dinding seolah berputar sangat lambat, mengejek ketidaksabaran dan ketakutan saya. Setiap dentingnya terasa seperti detak bom waktu yang siap meledak dan menghancurkan sisa-sisa kebahagiaan yang saya miliki. Saya harus bersiap. Saya harus menjadi bayangan yang mengikuti kemanapun pengkhianatan itu membawanya.
Waktu seolah merayap seperti siput yang berjalan di atas luka yang masih basah. Setelah Anto pergi, rumah yang biasanya terasa hangat dan penuh kenangan indah ini mendadak berubah menjadi tempat yang asing bagi saya. Setiap sudut ruangan seolah berbisik, mengingatkan saya pada janji-janji setia yang diucapkan Anto di kursi ruang tamu itu. Atau tawa renyah kami saat menonton film di sofa yang kini terasa dingin. Saya mencoba menyibukkan diri. Saya menggosok lantai hingga mengkilap, mencuci piring dengan gerakan mekanis. Namun pikiran saya tetap tertuju pada satu tempat, Hotel Grand Astoria. Saya tidak bisa hanya diam. Rasa penasaran ini seperti api yang membakar logika saya. Saya melangkah menuju ruang kerja Anto yang terletak di lantai 2. Ini adalah area pribadinya yang jarang saya masuki, kecuali untuk mengantarkan kopi. Wangi kayu cendana dan aroma kertas tua langsung menyambut saya. Biasanya, saya merasa bangga melihat deretan buku dan piagam penghargaan di sana. Tapi sekarang, ruangan ini terasa seperti sarang kebohongan. Saya mulai memeriksa laci mejanya dengan tangan gemetar. Saya tahu ini salah. Saya tahu saya sedang melanggar privasinya. Tapi bukankah dia yang lebih dulu melanggar privasi hati saya? Di laci paling bawah, di bawah tumpukan dokumen asuransi rumah, saya menemukan sebuah tablet kecil yang selama ini tidak pernah saya ketahui keberadaannya. Layarnya terkunci, namun sebuah notifikasi muncul di permukaan kaca hitam itu. Sebuah pesan singkat dari sebuah nomor tanpa nama. Dia sudah lebih tenang sekarang. Tapi dia terus menanyakan, kapan Diana datang? Tolong segera kembali. Darah saya seolah membeku. Diana, wanita itu menyebut namaku? Jantung saya berdegup kencang. Suaranya memenuhi telinga saya. Siapa dia yang dimaksud? Dan kenapa dia menanyakan namaku di saat dia sedang bersama suamiku? Spekulasi di kepala saya semakin liar. Apakah ini semacam permainan sakit yang sedang dijalani Anto? Ataukah wanita itu adalah seseorang dari masa lalu kami yang ingin menghancurkan hidupku dengan cara yang paling keji? Saya mencoba memasukkan tanggal lahir kami sebagai kata sandi. Tapi gagal. Saya mencoba tanggal pernikahan kami, juga gagal. Hingga akhirnya, saya memasukkan sebuah tanggal yang hampir saya lupakan tanggal di mana. Anto pernah menghilang selama 3 hari, tanpa kabar beberapa tahun lalu. Yang saat itu, dia alasan sebagai perjalanan dinas darurat. Klik, tablet itu terbuka. Di dalamnya, tidak ada foto-foto mesra seperti yang saya takutkan. Yang ada, justru riwayat transfer bank yang sangat mencurigakan. Selama 6 bulan terakhir, Anto mengirimkan sejumlah uang yang sangat besar, hampir separuh dari gaji bulanannya, ke sebuah rekening atas nama Yayasan Harapan Kasih, dan beberapa pembayaran langsung ke apotek besar. Obat penenang, anti-depresan, gumam saya sambil membaca rincian transaksi tersebut. Pikiran saya semakin kalut. Jika ini hanya sekadar perselingkuhan, kenapa ada obat-obatan medis dan yayasan sosial terlibat? Apakah Anto membiayai hidup wanita simpanannya yang sedang sakit? Ataukah ada sesuatu yang jauh lebih gelap dari itu? Saya merasa seperti sedang menyusun puzzle yang gambarnya tidak saya inginkan. Setiap potongan baru yang saya temukan justru membuat gambaran besarnya semakin menakutkan. Siang hari berganti sore. Langit di luar jendela mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan. Warna yang biasanya saya sukai, tapi kali ini terasa seperti peringatan bahaya. Saya duduk di meja rias, menatap bayangan diri saya di cermin. Mata saya sembab, wajah saya pucat. Saya terlihat seperti wanita yang sedang sekarat karena luka dalam. Saya memulas wajah saya dengan sedikit riasan, mencoba menutupi kesedihan itu. Saya harus terlihat kuat jika saya benar-benar ingin melakukan ini. Tepat jam 5 sore, ponsel saya bergetar. Sebuah pesan dari Anto. Sayang, sepertinya ada sedikit kendala di kantor. Aku mungkin akan terlambat 2 atau 3 jam. Kamu makan malam duluan saja ya.
Jangan menungguku. Love you. Love you. Love you. Kata-kata itu sekarang terasa seperti belati yang ditusukkan perlahan ke punggung saya. Saya tidak membalas pesan itu. Saya hanya melempar ponsel ke atas tempat tidur dan mengambil kunci mobil. Kebohongan yang dia buat barusan adalah konfirmasi terakhir yang saya butuhkan. Dia tidak di kantor. Dia sedang menuju ke sana. Ke hotel itu, menuju wanita yang terus menanyakan namaku. Saya mengendarai mobil dengan kecepatan sedang, mencoba tetap waspada agar tidak ada yang curiga. Jalanan kota mulai padat oleh orang-orang yang pulang kerja. Saya melihat pasanggon-pasanggon yang berjalan bergandengan tangan di trotoar. Dan saya bertanya-tanya, berapa banyak dari mereka yang benar-benar bahagia? Berapa banyak rahasia yang disembunyikan di balik senyuman mereka? Saat saya sampai di area parkir Hotel Grand Astoria, tangan saya mulai dingin. Megahnya bangunan hotel ini dengan lampu-lampu kristal yang berkilauan di lobi justru membuat saya merasa kecil dan tak berdaya. Saya mengenakan kacamata hitam dan syal untuk menutupi sebagian wajah saya. Lalu melangkah masuk ke lobi. Bau parfum ruangan yang mewah menyeruak. Sangat kontras dengan perasaan busuk yang ada di hati saya. Saya duduk di pojok lobi, di balik tanaman hias yang besar, memantau pintu masuk. Tak lama kemudian, sebuah mobil yang sangat saya kenal berhenti di depan lobi. Anto turun dari mobil. Dia tidak mengenakan jas kantornya lagi. Dia memakai jaket santai dan membawa sebuah tas kecil. Wajahnya tampak lelah. Tapi ada gurat kecemasan yang luar biasa di sana. Dia tidak langsung ke meja resepsionis. Dia seolah sudah memiliki akses. Dia berjalan langsung menuju lift dengan langkah terburu-buru. Saya bangkit, menjaga jarak agar tidak terlihat, dan mengikuti langkahnya. Saat pintu lift tertutup, saya melihat angka digital di atas pintu bergerak naik. 4. Dia berhenti di lantai 4. Saya menunggu lift berikutnya dengan perasaan yang campur aduk antara amarah dan ketakutan yang melumpuhkan. Di dalam lift yang berdinding cermin itu, saya melihat bayangan diri saya sendiri. Saya bertanya pada diri sendiri, Diana, apakah kamu siap melihat apa yang ada di balik pintu itu? Apakah kamu siap jika setelah malam ini hidupmu tidak akan pernah sama lagi? Pintu lift terbuka di lantai 4. Koridor di lantai ini begitu sunyi. Dilapisi karpet tebal yang meredam suara langkah kaki. Lampu dinding yang remang memberikan kesan misterius sekaligus mencekam. Saya melangkah perlahan. Mencari nomor kamar ke-402, jantung saya berpacu semakin liar. Seolah-olah ingin melompat keluar dari rongga dada. Lalu, saya melihatnya. Anto berdiri di depan pintu kamar ke-402. Dia menarik napas panjang, seolah sedang mengumpulkan kekuatan sebelum masuk. Dia mengetuk pintu dengan pola tertentu. Lalu pintu terbuka sedikit. Sebelum pintu itu tertutup rapat kembali, saya mendengar suara seorang wanita dari dalam. Suaranya serak, lirih, dan penuh penderitaan. Diana, di mana? Diana, kenapa kamu lama sekali? Suara itu terdengar sangat familiar, namun terdengar begitu rapuh hingga membuat bulu kuduk saya meremang. Anto masuk ke dalam, dan pintu terkunci rapat. Saya berdiri mematung di tengah koridor yang sepi itu. Air mata saya mulai jatuh tanpa bisa dicegah. Wanita itu memanggil nama saya. Wanita yang disembunyikan suamiku di kamar hotel mewah. Ini sedang mencariku seolah aku adalah satu-satunya harapannya. Saya melangkah mendekati pintu kamar itu, menempelkan telinga saya ke kayu pintu yang dingin. Saya bisa mendengar bisikan Anto yang berusaha menenangkan, dan isakan tangis wanita itu yang semakin menjadi-jadi. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu ini? Siapa wanita itu sebenarnya? Dan mengapa keberadaannya harus menjadi rahasia yang mengubur kejujuran pernikahan kami?
Dunia seolah berhenti berputar di koridor lantai 4 yang sunyi ini. Suara tangisan dari dalam kamar 402 itu tidak terdengar. Seperti tangisan seorang wanita yang sedang memadu kasih. Itu adalah rintihan suara yang penuh dengan beban penderitaan yang begitu dalam. Saya masih berdiri mematung. Tangan saya yang memegang tas terasa sangat dingin. Mengapa dia memanggil nama saya? Mengapa bukan nama Anto yang dia teriakkan dalam isakannya? Saya menarik napas panjang, mencoba menjernihkan pikiran yang sudah seperti benang kusut. Di tengah kebingungan itu, ponsel di tas saya bergetar pelan. Sebuah pesan masuk dari Maya, sahabat baik saya sejak masa kuliah. Diana, kamu di mana? Aku baru saja lewat depan Grand Astoria dan melihat mobil Anto terparkir di sana. Kamu tahu dia ada di sana? Jangan bilang dia benar-benar berbohong soal lembur itu. Saya memejamkan mata. Jadi, bukan hanya firasat saya yang bekerja. Orang lain pun mulai melihat retakan dalam rumah tangga kami. Saya mengetik balasan dengan jari yang masih gemetar. Aku ada di sini, Mei. Di depan kamarnya. Doakan aku. Saya tidak menunggu balasan Maya. Saya kembali memfokuskan pendengaran pada pintu kayu di depan saya. Kali ini, suara Anto terdengar lebih jelas. Dia terdengar frustrasi. Namun, ada nada kasih sayang yang tidak bisa ia sembunyikan. Esti, tenanglah. Diana akan kesini. Tapi bukan sekarang. Kamu harus minum obatmu dulu, Cika. Kalau kamu terus begini, pihak hotel akan curiga dan kita harus pindah lagi. Kamu mau kita pindah lagi, Cika? Nama itu akhirnya terucap. Cika. Saya mencoba menggali memori di kepala saya. Siapa? Cika. Saya tidak mengenal wanita bernama Cika di lingkaran pertemanan kami. Tidak juga di lingkungan kantor Anto. Namun, ada sesuatu yang mengusik nurani saya saat mendengar nama itu. Seolah-olah nama itu pernah singgah di masa lalu saya yang paling tersembunyi, namun terkubur oleh waktu. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari ujung koridor. Seorang petugas kebersihan hotel berjalan mendekat dengan trolinya. Saya panik. Saya tidak ingin terlihat mencurigakan, berdiri di depan pintu kamar orang lain, seperti penguntit. Dengan cepat, saya berjalan menjauh, menuju sudut koridor yang sedikit gelap di dekat tangga darurat. Dari sana, saya terus mengawasi. Pikiran saya melayang pada kejadian 3 tahun lalu. Saat itu, Anto sempat depresi berat setelah kehilangan proyek besarnya. Dia sering melamun dan menghilang tanpa kabar. Apakah Cika adalah bagian dari masa kelam itu? Apakah selama ini Anto menjalani hidup ganda yang sangat rapi? Saya teringat kembali pada tablet yang saya temukan di rumah. Transfer uang ke Yayasan Harapan Kasih. Saya segera mengeluarkan ponsel dan mencari nama yayasan itu di mesin pencari. Hasilnya membuat jantung saya berdegup lebih kencang. Yayasan itu ternyata adalah sebuah lembaga yang menangani rehabilitasi gangguan jiwa dan trauma berat bagi korban kekerasan. Astaga, Anto, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Bisik saya lirih. Rasa marah yang tadi mendominasi kini mulai bercampur dengan rasa ngeri. Jika Cika adalah seorang pasien atau seseorang yang membutuhkan rehabilitasi, kenapa Anto menyembunyikannya di hotel mewah? Kenapa dia tidak membawanya ke rumah sakit yang semestinya? Dan yang paling penting, apa hubungannya dengan saya sampai wanita itu terus memanggil nama saya? Saya merasa seperti sedang berjalan di atas lapisan es yang sangat tipis. Satu langkah salah, dan saya akan tenggelam dalam kebenaran yang mematikan. Saya memutuskan untuk menelepon Maya. Saya butuh suara seseorang yang waras untuk memastikan saya tidak sedang berhalusinasi. Maya, kamu masih di dekat sini. Suara saya nyaris tidak keluar. Diana, ya Tuhan. Suaramu kenapa? Kamu jangan nekat ya. Kamu sudah masuk ke kamarnya? Suara Maya terdengar sangat khawatir di seberang telepon. Belum.
Aku mendengar namanya Mai, namanya Cika. Dia menangis mencariku. Anto sedang menenangkannya di dalam. Dia menyebut soal obat-obatan. Mei, aku takut. Aku takut Anto terlibat dalam sesuatu yang ilegal, atau dia menyembunyikan seseorang yang seharusnya tidak ada di sana. Ada jeda cukup lama di seberang sana. Saya bisa mendengar napas Maya yang berat. Cika? Kamu bilang namanya Cika? Iya. Kamu kenal? Diana. Aku tidak yakin. Tapi bukankah itu nama adik perempuan Anto, yang dulu katanya meninggal dalam kecelakaan saat mereka masih remaja? Bukankah Anto pernah bercerita kalau dia kehilangan seluruh keluarganya? Dunia saya terasa berputar hebat. Saya menyandarkan punggung ke dinding yang dingin. Adik perempuan? Anto selalu bilang dia adalah anak tunggal yang sebatang kara. Dia bilang orang tuanya meninggal karena sakit. Dan dia tidak memiliki saudara satupun. Itulah alasan mengapa pernikahan kami dulu sangat sederhana. Karena dari pihaknya tidak ada keluarga besar yang hadir. Jika wanita di dalam itu adalah Cika, adiknya, mengapa dia membohongi saya selama 10 tahun? Mengapa dia harus memalsukan kematian saudaranya sendiri? Dan mengapa Cika terus memanggil namaku? Seolah-olah kami adalah orang yang sangat dekat. Padahal aku bahkan tidak tahu dia eksis di dunia ini. Aku harus tahu, Mei. Aku tidak bisa pulang sebelum aku melihat wajahnya. Kata saya tegas, meskipun air mata kembali mengalir membasahi pipi. Hati-hati, Diana. Kebohongan yang disimpan selama 10 tahun bukan kebohongan kecil. Itu adalah fondasi yang sengaja dibangun untuk menyembunyikan sesuatu yang besar. Kalau kamu buka pintu itu, mungkin tidak akan ada jalan kembali ke kehidupanmu yang lama. Nasihat Maya ada benarnya. Tapi rasa sakit karena dikhianati dan rasa penasaran yang menyiksa ini jauh lebih kuat. Saya menutup telepon, menghapus air mata, dan memperbaiki posisi syal saya. Saya melangkah kembali menuju kamar 402. Kali ini, suasana di dalam kamar sedikit lebih tenang. Tidak ada lagi suara teriakan. Hanya gumaman rendah yang tidak jelas. Saya berdiri tepat di depan pintu. Saya tidak akan mengetuk. Saya akan menunggu. Saya tahu, Anto biasanya akan keluar sebentar untuk mengambil air minum atau memesan makanan jika dia berencana tinggal lama. Benar saja, beberapa menit kemudian, saya mendengar suara kunci diputar dari dalam. Saya segera bersembunyi di balik pilar besar yang menghiasi koridor tersebut. Pintu terbuka. Anto keluar dengan wajah yang sangat kuyu. Dia tampak seperti pria yang baru saja memikul beban seluruh dunia di pundaknya. Dia berjalan menuju arah lift, mungkin ke lobi atau restoran hotel. Inilah kesempatan saya. Anto tidak menutup pintu itu dengan rapat, atau mungkin dia sengaja meninggalkannya sedikit terbuka karena dia pikir tidak ada orang lain di lantai itu. Dengan jantung yang serasa ingin meledak, saya melangkah mendekat. Saya mendorong pintu itu perlahan, sangat perlahan, hingga tidak menimbulkan suara sedikit pun. Aroma di dalam kamar itu sangat menyengat, campuran antara wangi bunga yang layu, aroma obat-obatan kimia yang tajam, dan bau pembersih lantai yang berlebihan. Kamar itu remang-remang, hanya diterangi oleh lampu nakas di samping tempat tidur besar. Di tengah tempat tidur itu, duduk seorang wanita dengan rambut panjang yang berantakan. Dia membelakangi saya. Tubuhnya terlihat sangat kurus, hanya dibalut dengan piyama rumah sakit yang ditutupi oleh mantel mahal. Dia sedang memegang sebuah foto di tangannya. Diana, kamu sudah datang. Suaranya terdengar begitu tenang sekarang, namun tetap penuh dengan getaran kesedihan. Dia belum menoleh ke arah saya. Dia mengira saya adalah Anto. Atau mungkin dia memang sedang berhalusinasi. Saya tidak bisa bergerak. Kaki saya seolah tertanam di karpet hotel. Siapa wanita ini? Dan mengapa saat dia menyebut nama saya, hati saya terasa berdenyut sangat sakit? Seolah ada ikatan yang selama ini sengaja diputus secara paksa. Wanita itu perlahan
mulai memutar tubuhnya. Dan saat wajahnya terkena cahaya lampu nakas, saya hampir saja berteriak jika tidak segera menutup mulut dengan tangan. Wajah itu, meskipun tampak pucat dan jauh lebih tua dari seharusnya, memiliki garis yang sangat mirip dengan seseorang yang saya kenal setiap hari di depan cermin. Namun, bukan kemiripan itu yang membuat saya lemas, melainkan apa yang dia pegang di tangannya. Itu adalah foto pernikahan saya dan Anto. Namun wajah saya di foto itu telah dikoret-koret dengan tinta merah, digantikan dengan tulisan tangan yang bergetar. Kembalikan hidupku. Ketakutan yang luar biasa kini menyergap saya. Ini bukan sekadar rahasia keluarga. Ini adalah sesuatu yang lebih mengerikan. Siapa sebenarnya yang menjadi korban di sini? Saya, wanita ini, ataukah kami berdua adalah pion dalam permainan besar yang sedang dimainkan oleh Anto? Kau bukan Anto. Desis wanita itu tiba-tiba saat matanya menangkap sosok saya di kegelapan. Matanya yang besar dan cekung menatap saya dengan tatapan yang sulit diartikan antara benci, rindu, dan kegilaan. Dia bangkit dari tempat tidur, kakinya yang tanpa alas melangkah di atas lantai dingin. Dia berjalan mendekati saya. Dan saya hanya bisa mundur hingga punggung saya membentur pintu yang sudah tertutup. Diana, akhirnya kamu datang mencari dosamu, bisiknya dengan suara yang membuat seluruh tubuh saya merinding. Udara di dalam kamar 402 terasa begitu berat. Seolah-olah setiap oksigen yang saya hirup mengandung partikel masa lalu yang berdebu dan menyesakkan. Wanita itu berdiri hanya beberapa jengkal dari saya. Matanya yang cekung namun tajam, seolah sedang membedah isi kepala saya. Saya ingin berteriak. Saya ingin lari kembali ke lift dan melupakan semua yang saya lihat. Tapi kaki saya seakan telah menjadi satu dengan lantai. Siapa kamu? Suara saya keluar dalam bentuk bisikan yang pecah. Kenapa kamu memanggil namaku? Wanita itu, yang dipanggil Cika oleh Anto tidak, langsung menjawab. Dia justru tertawa kecil. Suara tawa yang kering dan tidak mengandung sedikit pun kebahagiaan. Dia mengangkat foto pernikahan saya yang sudah ternoda tinta merah itu ke depan wajah saya. Kamu benar-benar lupa, Diana? Ataukah hidup mewah yang diberikan suamiku membuat ingatanmu menjadi tumpul? Suamiku? Kata itu menghantam jantung saya lebih keras daripada kenyataan bahwa dia ada di sini. Anto itu suami saya. Kami sudah menikah 10 tahun, teriak saya. Mencoba mengambil kembali kendali atas diri saya sendiri. Amarah mulai membakar rasa takut saya. Cika melangkah maju, membuat saya terdesak ke pintu yang terkunci. Bau obat-obatan dari tubuhnya semakin menyengat. 10 tahun bagi kamu adalah surga. Tapi bagi saya, 10 tahun adalah jeruji besi di balik dinding-dinding putih rumah sakit jiwa. Anto membuangku agar dia bisa memilikimu tanpa gangguan. Dia mencuri identitasku, dia mencuri hidupku, dan dia memberikannya padamu di atas piring perak. Saya menggelengkan kepala dengan kuat. Ini gila. Ini tidak mungkin. Anto adalah pria yang jujur. Dia adalah pria yang menyelamatkan saya saat saya kehilangan orang tua saya dalam kecelakaan hebat 10 tahun lalu. Dia yang mengobati luka saya. Dia yang membawa saya keluar dari trauma. Kamu bohong. Kamu pasti salah satu orang yang ingin menghancurkan keluarga kami. Cika tiba-tiba mencengkeram lengan saya. Tenaganya luar biasa kuat untuk ukuran wanita yang terlihat begitu kurus. Lihat aku, Diana, lihat mataku. Apakah kamu tidak melihat pantulan dirimu sendiri di sana? Kamu pikir, kenapa Anto begitu posesif padamu? Kenapa dia melarangmu bertemu keluarga jauhmu? Kenapa dia membawamu pindah ke kota ini dan memulai hidup baru? Pikiran saya berputar kembali ke masa awal pernikahan kami. Benar, Anto memang sangat protektif. Dia bilang, dia tidak ingin saya tertekan karena kehilangan memori masa lalu saya akibat trauma kecelakaan. Dia bilang, masa lalu itu menyakitkan dan kami harus fokus pada masa depan.
Saya percaya padanya. Saya memberikan seluruh hidup dan kepercayaan saya pada pria itu. Kamu bilang dia mencuri hidupmu? Tanya saya dengan suara gemetar. Namaku bukan Cika. Bisiknya lirih. Air mata mulai menggenang di matanya yang tadi terlihat penuh kebencian. Namaku adalah nama yang kamu pakai sekarang. Dan kamu adalah wanita yang seharusnya tidak pernah selamat dari kecelakaan itu. Dunia saya seolah runtuh seketika. Sebuah pergolakan batin yang dahsyat meledak di dalam dada saya. Bayangan-bayangan samar mulai muncul di kepala saya, suara decit ban mobil, benturan keras, dan bau bensin yang menyengat. Tapi ada yang aneh. Di dalam ingatan itu, ada dua wanita di dalam mobil, bukan satu. Tiba-tiba, suara kunci pintu diputar dari luar. Saya tersentak. Itu Anto. Dia kembali. Panik menguasai saya. Saya tidak ingin dia melihat saya di sini. Tidak. Sebelum saya mendapatkan jawaban yang utuh. Tapi tidak ada tempat untuk bersembunyi di kamar yang luas, namun terbuka ini. Cika, atau siapapun dia, justru menarik saya ke arah tirai besar yang menutupi jendela balkon. Mendorong saya ke baliknya, tepat saat pintu terbuka. Cika, kamu bicara dengan siapa? Suara Anto terdengar curiga. Langkah kakinya terdengar berat memasuki ruangan. Dari balik tirai, saya bisa melihat bayangan Anto melalui celah kecil. Dia meletakkan sebuah kantong plastik di atas meja. Dia tampak gelisah. Aku dengar suara orang berteriak dari depan kamar tadi. Kamu tidak berulah kan? Aku hanya bicara pada bayanganku di cermin. Anto, jawab wanita itu dengan nada yang tiba-tiba berubah menjadi sangat lembut. Hampir terdengar seperti rayuan yang memuakan. Sama seperti yang kamu lakukan selama 10 tahun ini. Berbicara pada bayangan wanita yang sudah kamu bunuh jiwanya. Anto menghela napas panjang. Suara yang penuh dengan rasa lelah yang mendalam. Hentikan, Cika. Aku melakukannya untuk kita. Aku memberimu semua ini. Hotel ini, perawatan terbaik, uang, semuanya agar kamu tetap tenang. Aku tidak bisa membiarkan Diana tahu. Dia tidak akan sanggup menanggungnya. Atau kamu yang tidak sanggup kehilangan dia. Cika membalas dengan sinis. Kamu mencintainya kan? Kamu mencintai wanita yang kamu ciptakan dari kepingen-kepingen ingatanku? Kamu mencintai Diana yang palsu itu karena dia penurut. Tidak seperti aku yang tahu semua busukmu. Mendengar itu, jantung saya seakan berhenti berdetak. Diana yang palsu? Apakah itu saya? Siapa saya sebenarnya? Jika nama dan hidup yang saya jalani selama ini adalah milik orang lain, pergolakan batin saya semakin menjadi. Rasa cinta yang saya miliki untuk Anto selama 10 tahun ini mendadak terasa seperti racun yang mengalir di pembuluh darah saya. Setiap kenangan manis, setiap kecupan, setiap janji setia, apakah semuanya hanyalah bagian dari sebuah skenario besar yang disusun oleh pria yang saya anggap sebagai pahlawan? Saya menggigit bibir bawah saya kuat-kuat agar isakan saya tidak terdengar. Air mata panas mengalir, membasahi pipi. Di luar sana, di balik tirai ini, suamiku sedang bernegosiasi dengan seorang wanita yang dia sembunyikan, seorang wanita yang mengklaim sebagai pemilik asli dari hidup yang saya jalani. Cukup, bentak Anto. Suaranya yang biasanya lembut, kini berubah menjadi dingin dan mengancam. Jangan pancing kesabaranku. Aku bisa saja mengirimmu kembali ke bangsal isolasi itu jika kamu terus meracau. Diam dan minum obatmu. Besok kita akan pindah lagi. Ada orang yang mulai mencurigai keberadaanmu di sini. Siapa? Sahabat setiamu itu? Atau istri cantikmu? Cika tertawa lagi. Tawa yang kali ini terdengar sangat pilu. Dia ada di sini. Anto. Dia sedang mendengarkanmu. Anto terdiam. Keheningan yang mengikuti kata-kata itu terasa sangat mencekam. Saya menahan napas. Tubuh saya kaku seperti patung. Saya bisa merasakan
Pandangan Anto menyapu seluruh ruangan. Langkah kakinya mulai bergerak, perlahan, mendekat ke arah tirai tempat saya bersembunyi. Setiap langkahnya terasa seperti dentuman palu yang menghantam kepala saya. Apakah ini akhirnya? Apakah kebenaran ini akan meledak sekarang juga dalam bentuk konfrontasi yang mengerikan? Saya memejamkan mata, bersiap untuk hal terburuk. Namun, tepat sebelum tangan Anto menyentuh tirai, ponselnya berdering nyaring. Ya, apa? Sekarang, suara Anto berubah panik. Jangan biarkan mereka masuk. Saya akan ke sana sekarang. Dia berbalik dengan terburu-buru. Cika, tetap di sini. Jangan buka pintu untuk siapapun. Pintu kamar terbanting, menutup. Saya mendengar suara kunci diputar 2 kali dari luar. Anto mengunci kamar itu dari luar. Saya keluar dari balik tirai dengan kaki yang lemas, menatap ke arah pintu yang terkunci, lalu menatap wanita di depan saya yang kini duduk bersila di lantai dengan tatapan kosong. Kami berdua terjebak di kamar hotel mewah ini, terjebak dalam jaring kebohongan pria yang sama, dan terjebak dalam sebuah takdir yang sepertinya baru saja dimulai. Wanita itu menoleh ke arah saya. Air mata mengalir di pipinya yang tirus. Dia pergi untuk menutupi lubang kebohongan yang lain. Bisiknya, tapi sekarang, Diana, sekarang kamu tidak bisa lari lagi. Kamu harus membantuku keluar dari sini. Atau kita berdua akan mati sebagai bayangan yang terlupakan. Saya mendekatinya, bukan dengan rasa takut lagi, melainkan dengan rasa sakit yang sama. Saya berlutut di depannya, menatap wajah yang katanya adalah wajah asli saya. Ceritakan semuanya, jangan ada yang terlewat. Siapa aku dan siapa kamu sebenarnya? Di bawah remang cahaya lampu hotel yang berkedip, kamar 402 terasa seperti ruang interogasi yang menyesakan. Anto baru saja pergi dengan kepanikan yang luar biasa, meninggalkan saya terkunci di dalam bersama wanita yang mengaku sebagai pemilik hidup saya. Saya duduk di lantai karpet yang tebal, berhadapan dengan wanita itu Cika, atau entahlah siapa nama aslinya. 10 tahun yang lalu, Cika memulai bicaranya dengan suara yang parau. Matanya menatap kosong ke arah dinding. Ada sebuah kecelakaan mobil yang hebat di pinggiran kota. 2 wanita berada di dalam satu kendaraan. Yang satu adalah tunangan Anto yang sangat dia cintai. Dan yang satu lagi adalah adiknya yang selama ini dia sembunyikan karena malu akan kondisi mentalnya. Jantung saya berdegup kencang. Maksudmu? Anto adalah pria yang terobsesi dengan kesempurnaan. Diana, dia mencintaimu, tunangannya, dengan cara yang gila. Tapi malam itu, dia yang menyetir. Dia mengantuk, dan mobil itu masuk ke jurang. Saat dia sadar, dia melihat tunangannya Diana yang asli sudah tidak bernapas dengan luka parah di wajahnya. Sementara adiknya, Cika, selamat namun kehilangan ingatan total karena benturan di kepala. Saya menutup mulut dengan kedua tangan. Air mata saya mengalir deras tanpa henti. Narasi yang dia bangun mulai merasuki akal sehat saya, menghancurkan pondasi jati diri yang saya pegang selama ini. Anto tidak bisa kehilangan Diana. Lanjutnya dengan tawa getir yang pecah menjadi tangisan. Dia tidak bisa hidup tanpa sosok itu. Jadi, dia memanfaatkan amnesia adiknya. Dia mengubah identitas mayat Diana yang asli menjadi Cika. Dan dia meyakinkan adiknya yang sedang linglung bahwa dia adalah Diana, tunangannya. Dia menyusun dokumen palsu. Dia membawamu pindah jauh. Dan dia membangun narasi bahwa kamu adalah yatim piatu yang beruntung memilikinya. Jadi, aku ini adiknya? Suara saya pecah, rasa mual yang hebat mengaduk perut saya. Jika ini benar, maka pernikahan 10 tahun ini bukan hanya pengkhianatan, tapi sebuah dosa besar yang tak termaafkan. Bukan. Cika menoleh, menatap saya dengan sorot mata yang tiba-tiba tajam dan penuh kebencian. Kamu adalah Diana,
Kamulah tunangannya. Dan akulah adiknya yang dia katakan sudah mati 10 tahun lalu. Saya terpaku. Kebingungan saya mencapai puncaknya. Tapi tadi kamu bilang, Diana yang asli meninggal? Cika mendekatkan wajahnya ke wajah saya. Itulah plot twist yang dia buat untukku, Diana. Selama 10 tahun ini, dia mengurungku di rumah sakit jiwa dengan identitas palsu. Mengatakan kepada semua orang bahwa aku sudah mati. Dan kepadamu, dia bilang aku tidak pernah ada. Tapi kenyataannya, akulah yang berada di mobil itu. Akulah yang melihat bagaimana dia memanipulasimu saat kamu bangun dari koma. Meyakinkanmu bahwa semua kenangan masa lalumu yang hilang itu tidak penting. Pergolakan batin saya meledak. Saya merasa seperti ditarik kedua arah yang berbeda. Di satu sisi, ada Anto, pria yang selama 10 tahun ini memberikan saya cinta, perlindungan, dan kasih sayang yang luar biasa. Pria yang selalu ada saat saya mimpi buruk tentang kecelakaan itu. Namun di sisi lain, ada wanita di depan saya ini yang memiliki bukti transfer medis, yang tahu detail kecelakaan, yang tidak pernah diceritakan Anto, dan yang kini menangis tersedu-sedu sambil memegang foto saya. Dia menyembunyikanku di hotel ini karena rumah sakit jiwa tempatku tinggal dulu terbakar sebulan lalu. Cika terisak. Dia tidak punya pilihan. Dia tidak bisa membawaku pulang karena ada kamu. Dia takut jika kita bertemu, ingatanmu akan kembali. Dia takut kamu akan sadar bahwa pria yang kamu puja sebagai pahlawan adalah seorang penculik jiwa yang egois. Saya berdiri dengan kaki gemetar, berjalan menuju jendela balkon yang tertutup tirai. Saya menatap pantulan diri saya di kaca. Siapa saya sebenarnya? Apakah saya Diana sang tunangan yang kehilangan ingatan dan dimanipulasi? Ataukah saya hanya bidak dalam permainan Anto untuk menebus rasa bersalahnya? Tiba-tiba, saya mendengar suara keributan di luar pintu kamar. Suara beberapa pria yang berbicara dengan nada tinggi. Dan saya mengenali salah satunya sebagai suara Anto yang sedang memohon. Tolong, beri saya waktu 1 hari lagi. Saya akan melunasi semuanya, teriak Anto dari balik pintu. Sudah cukup, Pak Anto. Kami sudah tahu Anda menyembunyikan pasien tanpa izin resmi di sini. Pihak hotel tidak mau terlibat masalah hukum. Suara pria lain terdengar tegas. Cika bangkit dan memegang tangan saya. Diana, mereka akan membawaku kembali ke tempat gelap itu. Kamu harus menolongku. Kamu satu-satunya yang bisa menghentikan kegilaan Anto. Jangan biarkan dia terus berbohong padamu. Hati saya hancur. Di satu sisi, saya merasa jijik pada Anto jika semua ini benar. Namun di sisi lain, ada rasa takut yang luar biasa. Jika saya menolong wanita ini, artinya saya harus menghadapi kenyataan bahwa pernikahan saya adalah sebuah kepalsuan besar. Haruskah saya tetap menjadi Diana yang bahagia dalam kebohongan? Atau menjadi Diana yang bebas namun hancur dalam kebenaran? Pintu kamar hotel mulai digedor dengan keras. Pak Anto, buka pintunya atau kami panggil polisi? Saya menatap Cika, lalu menatap pintu. Sebuah keputusan besar harus diambil dalam hitungan detik. Keputusan yang tidak hanya akan mengungkap siapa wanita yang disembunyikan suamiku, tapi juga mengungkap topeng yang selama ini saya pakai. Tanpa sadar, saya melangkah menuju pintu, mengabaikan teriakan Cika yang menyuruh saya bersembunyi. Tangan saya meraih kunci tambahan yang ada di bagian dalam. Saat saya memutar kunci itu, saya tahu bahwa setelah ini tidak akan ada lagi makan malam romantis, tidak ada lagi kecupan pagi yang tenang, dan tidak ada lagi istana pasir yang saya bangun bersama Anto. Pintu terbuka lebar. Anto berdiri di sana, diapit oleh 2 orang petugas keamanan hotel dan seorang pria berpakaian rapi yang tampak seperti dokter. Wajah Anto seketika berubah pucat pasi saat melihat saya berdiri di sana, tepat di depan Cika yang masih menangis. Diana, bisiknya.
Suaranya terdengar seperti orang yang baru saja melihat hantu. Dunia seakan menjadi hening sesaat. Saya menatap Anto dengan tatapan yang belum pernah dia lihat. Sebelumnya tatapan seorang wanita yang baru saja menemukan bahwa rumah yang dia tempati selama 10 tahun ternyata dibangun di atas kuburan rahasia yang mengerikan. Dan disinilah, di ambang pintu kamar 402, rahasia besar yang sesungguhnya mulai terkuak satu persatu, membawa kami ke sebuah kenyataan yang jauh lebih gelap dari sekadar perselingkuhan. Di bawah remang cahaya lampu hotel yang berkedip, kamar 402 terasa seperti ruang interogasi yang menyesakkan. Anto baru saja pergi dengan kepanikan yang luar biasa, meninggalkan saya terkunci di dalam bersama wanita yang mengaku sebagai pemilik hidup saya. Saya duduk di lantai karpet yang tebal, berhadapan dengan wanita itu Chika. Atau entahlah, siapa nama aslinya. 10 tahun yang lalu, Chika memulai bicaranya dengan suara yang parau, matanya menatap kosong ke arah dinding. Ada sebuah kecelakaan mobil yang hebat di pinggiran kota. 2 wanita berada di dalam satu kendaraan. Yang satu adalah tunangan Anto, yang sangat dia cintai, dan yang satu lagi adalah adiknya yang selama ini dia sembunyikan karena malu akan kondisi mentalnya. Jantung saya berdegup kencang. Maksudmu? Anto adalah pria yang terobsesi dengan kesempurnaan. Diana, dia mencintaimu, tunangannya, dengan cara yang gila. Tapi malam itu, dia yang menyetir. Dia mengantuk. Dan mobil itu masuk ke jurang. Saat dia sadar, dia melihat tunangannya Diana yang asli sudah tidak bernapas dengan luka parah di wajahnya. Sementara adiknya, Chika, selamat namun kehilangan ingatan total karena benturan di kepala. Saya menutup mulut dengan kedua tangan. Air mata saya mengalir deras tanpa henti. Narasi yang dia bangun mulai merasuki akal sehat saya, menghancurkan pondasi jati diri yang saya pegang selama ini. Anto tidak bisa kehilangan Diana. Lanjutnya dengan tawa getir yang pecah menjadi tangisan. Dia tidak bisa hidup tanpa sosok itu. Jadi, dia memanfaatkan amnesia adiknya. Dia mengubah identitas mayat Diana yang asli menjadi Chika. Dan dia meyakinkan adiknya yang sedang linglung bahwa dia adalah Diana, tunangannya. Dia menyusun dokumen palsu. Dia membawamu pindah jauh. Dan dia membangun narasi bahwa kamu adalah yatim piatu yang beruntung memilikinya. Jadi, aku ini adiknya. Suara saya pecah. Rasa mual yang hebat mengaduk perut saya. Jika ini benar, maka pernikahan 10 tahun ini bukan hanya pengkhianatan, tapi sebuah dosa besar yang tak termaafkan. Bukan. Chika menoleh, menatap saya dengan sorot mata yang tiba-tiba tajam dan penuh kebencian. Kamu adalah Diana. Kamulah tunangannya. Dan akulah adiknya yang dia katakan sudah mati 10 tahun lalu. Saya terpaku. Kebingungan saya mencapai puncaknya. Tapi tadi kamu bilang Diana yang asli meninggal? Chika mendekatkan wajahnya ke wajah saya. Itulah plot twist yang dia buat untukku, Diana. Selama 10 tahun ini, dia mengurungku di rumah sakit jiwa dengan identitas palsu. Mengatakan kepada semua orang bahwa aku sudah mati. Dan kepadamu, dia bilang, aku tidak pernah ada. Tapi kenyataannya, akulah yang berada di mobil itu. Akulah yang melihat bagaimana dia memanipulasimu saat kamu bangun dari koma. Meyakinkanmu bahwa semua kenangan masa lalumu yang hilang itu tidak penting. Pergolakan batin saya meledak. Saya merasa seperti ditarik kedua arah yang berbeda. Di satu sisi, ada Anto, pria yang selama 10 tahun ini memberikan saya cinta, perlindungan, dan kasih sayang yang luar biasa. Pria yang selalu ada saat saya mimpi buruk tentang kecelakaan itu. Namun di sisi lain, ada wanita di depan saya ini yang memiliki bukti transfer medis, yang tahu detail kecelakaan yang tidak pernah diceritakan Anto.
dan yang kini menangis tersedu-sedu sambil memegang foto saya. Dia menyembunyikanku di hotel ini karena rumah sakit jiwa tempatku tinggal dulu terbakar sebulan lalu. Chika terisak. Dia tidak punya pilihan. Dia tidak bisa membawaku pulang karena ada kamu. Dia takut jika kita bertemu, ingatanmu akan kembali. Dia takut kamu akan sadar bahwa pria yang kamu puja sebagai pahlawan adalah seorang penculik jiwa yang egois. Saya berdiri dengan kaki gemetar, berjalan menuju jendela balkon yang tertutup tirai. Saya menatap pantulan diri saya di kaca. Siapa saya sebenarnya? Apakah saya, Diana sang tunangan, yang kehilangan ingatan dan dimanipulasi? Ataukah saya hanya bidak dalam permainan Anto untuk menebus rasa bersalahnya? Tiba-tiba, saya mendengar suara keributan di luar pintu kamar. Suara beberapa pria yang berbicara dengan nada tinggi, dan saya mengenali salah satunya sebagai suara Anto yang sedang memohon. Tolong, beri saya waktu 1 hari lagi, saya akan melunasi semuanya, teriak Anto dari balik pintu. Sudah cukup, Pak Anto. Kami sudah tahu Anda menyembunyikan pasien tanpa izin resmi di sini. Pihak hotel tidak mau terlibat masalah hukum. Suara pria lain terdengar tegas. Chika bangkit dan memegang tangan saya. Diana, mereka akan membawaku kembali ke tempat gelap itu. Kamu harus menolongku. Kamu satu-satunya yang bisa menghentikan kegilaan Anto. Jangan biarkan dia terus berbohong padamu. Hati saya hancur. Di satu sisi, saya merasa jijik pada Anto jika semua ini benar. Namun di sisi lain, ada rasa takut yang luar biasa. Jika saya menolong wanita ini, artinya saya harus menghadapi kenyataan bahwa pernikahan saya adalah sebuah kepalsuan besar. Haruskah saya tetap menjadi Diana yang bahagia dalam kebohongan? Atau menjadi Diana yang bebas, namun hancur dalam kebenaran? Pintu kamar hotel mulai digedor dengan keras. Pak Anto, buka pintunya, atau kami panggil polisi. Saya menatap Chika, lalu menatap pintu. Sebuah keputusan besar harus diambil dalam hitungan detik. Keputusan yang tidak hanya akan mengungkap siapa wanita yang disembunyikan suamiku, tapi juga mengungkap topeng yang selama ini saya pakai tanpa sadar. Saya melangkah menuju pintu, mengabaikan teriakan Chika yang menyuruh saya bersembunyi. Tangan saya meraih kunci tambahan yang ada di bagian dalam. Saat saya memutar kunci itu, saya tahu bahwa setelah ini tidak akan ada lagi makan malam romantis, tidak ada lagi kecupan pagi yang tenang, dan tidak ada lagi istana pasir yang saya bangun bersama Anto. Pintu terbuka lebar. Anto berdiri di sana, diapit oleh 2 orang petugas keamanan hotel dan seorang pria berpakaian rapi yang tampak seperti dokter. Wajah Anto seketika berubah pucat pasi saat melihat saya berdiri di sana, tepat di depan Chika yang masih menangis. Diana, bisiknya. Suaranya terdengar seperti orang yang baru saja melihat hantu. Dunia seakan menjadi hening sesaat. Saya menatap Anto dengan tatapan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tatapan seorang wanita yang baru saja menemukan bahwa rumah yang dia tempati selama 10 tahun ternyata dibangun di atas kuburan rahasia yang mengerikan. Dan disinilah, di ambang pintu kamar 402, rahasia besar yang sesungguhnya mulai terkuak satu persatu, membawa kami ke sebuah kenyataan yang jauh lebih gelap dari sekadar perselingkuhan. Pintu kamar itu terbuka lebar, dan seketika itu juga, udara dingin dari koridor seolah menyerbu masuk, menusuk pori-pori kulitku. Anto berdiri, mematung. Matanya yang biasanya memancarkan ketenangan, kini hanya menyisakan lubang hitam keputusasaan. Dia menatapku, lalu beralih ke arah Chika yang masih tersungkur di lantai sambil memeluk kakiku. Keheningan yang terjadi selama beberapa detik itu terasa lebih menyakitkan daripada ledakan kemarahan manapun. Diana, sayang, dengarkan aku dulu. Suara Anto terdengar sangat parau. Hampir hilang ditelan bisingnya suara jantungku yang berdegup kencang. Dia melangkah maju,
Tapi aku segera mundur satu langkah, menarik diri dari jangkauannya. Siapa dia, Anto? Tanyaku dengan nada datar, yang bahkan membuat diriku sendiri takut. Siapa wanita ini? Dan kenapa dia punya foto pernikahan kita yang wajahnya dicoret-coret? Petugas keamanan dan pria berpakaian rapi, yang ternyata adalah dokter dari sebuah klinik swasta, hanya berdiri di ambang pintu, ragu untuk ikut campur dalam drama rumah tangga yang mendadak tumpah ke hadapan mereka. Dokter itu berdehem kecil, memecah ketegangan. Maaf, Ibu Diana, saya Dokter Surya. Saya sudah merawat Cika selama hampir 8 tahun di fasilitas rehabilitasi tertutup. Pak Anto memindahkan Cika ke sini secara ilegal karena fasilitas kami mengalami kendala teknis bulan lalu. Kami di sini hanya untuk menjemput pasien agar mendapatkan perawatan yang semestinya. Jelas pria itu dengan nada profesional, namun penuh simpati. Saya menoleh ke arah Cika. Wanita itu sekarang mendongak, menatap Anto dengan tatapan yang sangat aneh. Bukan tatapan seorang adik kepada kakaknya, tapi tatapan penuh obsesi yang menyeramkan. Dia tiba-tiba tertawa, tawa yang melengking rendah, yang membuat bulu kuduku berdiri. Anto, kenapa kamu tidak bilang saja pada istrimu yang tercinta itu? Cika bangkit berdiri perlahan, merapikan piyamanya yang lusuh. Bilang padanya, siapa yang sebenarnya menyetir mobil 10 tahun yang lalu. Bilang padanya, kenapa dia bangun di rumah sakit tanpa satupun ingatan. Sementara kamu sudah menyiapkan nama baru untuknya. Cukup, Cika. Jangan katakan apa-apa lagi, bentak Anto. Wajahnya memerah. Urat-urat di lehernya menegang. Kenapa? Kamu takut istana pasirmu runtuh? Cika melangkah mendekat ke arah Anto. Sama sekali tidak takut pada amarahnya. Diana, kamu ingin tahu rahasia besarnya? Kamu pikir kamu adalah korban amnesia yang malang, kan? Kamu pikir namamu adalah Diana sejak lahir? Saya merasa bumi yang kupijak mulai bergoyang. Apa maksudmu? Kamu bukan Diana, bisik Cika tepat di depan wajah Anto. Namun matanya tetap tertuju padaku. Diana yang asli, wanita yang seharusnya menikah dengan Anto 10 tahun lalu. Dia sudah mati di tempat kejadian. Dan kamu, wanita malang yang tidak punya keluarga ini, kamu hanyalah orang asing yang ada di lokasi kecelakaan itu. Anto menyelamatkanmu. Tapi dia juga mencuri jiwamu. Dia memberimu dokumen milik Diana yang asli. Dia mencuci otakmu saat kamu koma, agar kamu percaya bahwa kamu adalah kekasihnya. Informasi itu menghantamku seperti godam besar. Aku merasa mual. Jadi selama ini, cinta yang aku rasakan, kenangan yang aku miliki, bahkan nama yang aku gunakan, semuanya adalah hasil rekayasa seorang pria yang tidak sanggup melepaskan kekasihnya yang telah tiada? Enggak, itu enggak mungkin. Gumamku. Aku menatap Anto, memohon sebuah bantahan. Anto, katakan kalau dia bohong. Katakan kalau aku memang Dianemu. Anto tertunduk, bahunya merosot. Air mata mulai menetes di lantai hotel yang mewah itu. Aku melakukannya karena aku mencintaimu, Diana. Saat aku melihatmu di sana, di antara puing-puing, kamu terlihat begitu mirip dengannya. Kamu kehilangan ingatanmu. Tidak ada identitas. Tidak ada siapa-siapa. Aku hanya ingin memberikanmu hidup yang baru. Aku ingin kita berdua punya kesempatan kedua. Kesempatan kedua di atas kebohongan. Suaraku meninggi, pecah, menjadi tangisan yang menyayat hati. Kamu membiarkan aku hidup sebagai orang lain? Kamu tidur denganku, memelukku, dan menyebut namaku selama 10 tahun, padahal yang kamu peluk adalah bayangan orang mati. Di tengah perdebatan yang menghancurkan itu, Dokter Surya mendekat ke arah Cika. Mari, Cika, kita harus pergi. Kondisimu sedang tidak stabil. Namun Cika menepis tangan dokter itu. Dia menunjuk ke arahku dengan jari yang gemetar. Dan kamu tahu siapa aku yang sebenarnya? Diana, aku bukan adiknya.
Aku adalah saksi mata yang dia bayar dan dia bungkam selama 10 tahun dengan label gangguan jiwa agar aku tidak pernah bicara pada polisi tentang bagaimana dia memindahkan mayat Diana yang asli ke kursi pengemudi agar dia terbebas dari jeratan hukum. Plot twist itu adalah pukulan terakhir. Jadi, Anto bukan hanya seorang pembohong yang terobsesi, tapi dia adalah seorang kriminal yang memalsukan kematian dan mengorbankan nyawa orang lain demi menyelamatkan dirinya sendiri dan obsesinya. Chika sebenarnya adalah seorang perawat yang berada di lokasi kecelakaan, yang kemudian dijebak oleh Anto dengan tuduhan malpraktik dan dijebloskan ke rumah sakit jiwa untuk membungkam mulutnya. Selama 10 tahun, dia disembunyikan, diberi obat-obatan agar dianggap gila. Sementara Anto hidup bahagia dengan wanita asing yang dia beri nama Diana. Suasana kamar hotel itu mendadak menjadi sangat dingin. Aku menatap Anto si lialah. Dia adalah monster yang baru saja melepas topeng manusianya. Semua perhatian suaminya, semua kemewahan yang dia berikan, ternyata hanyalah sangkar emas untuk menyembunyikan kejahatan yang tak terbayangkan. Anto, kamu jahat, bisikku. Aku melakukan ini untuk kita, Diana. Aku benar-benar mencintaimu sekarang, bukan sebagai dia, tapi sebagai kamu. Anto mencoba mendekat, mencoba meraih tanganku, tapi aku merasa sangat jijik. Tiba-tiba, Chika mengambil sebuah vas bunga dari atas meja dan membantingnya ke lantai hingga hancur berkeping-keping. Suara pecahan itu seolah menjadi tanda bahwa segalanya telah berakhir. Petugas keamanan segera bertindak. Mereka mencoba mengamankan Anto karena situasi mulai tidak terkendali. Bawa dia pergi, kata Dokter Surya kepada petugas keamanan. Merujuk pada Chika, namun matanya menatap Anto dengan penuh kecurigaan. Dan Pak Anto, sepertinya pihak kepolisian juga harus mendengar tentang pengaturan identitas ini. Anto terduduk lemas di tempat tidur. Dia kehilangan segalanya dalam satu malam. Dan aku berdiri di sana, di tengah ruangan yang hancur itu, menyadari bahwa aku tidak tahu siapa diriku sebenarnya. Aku tidak punya nama. Aku tidak punya keluarga. Dan pria yang kucintai adalah orang yang paling menghancurkan hidupku. Namun, di tengah kehancuran itu, Chika menatapku sebelum dia dibawa keluar oleh perawat. Tatapannya tidak lagi penuh benci, melainkan sebuah simpati yang dalam. Carilah siapa kamu sebenarnya di kota asalku, di pesisir utara. Di sana, ada seseorang yang masih menunggumu pulang. Seseorang yang tidak pernah percaya bahwa kamu sudah tiada. Kalimat itu menjadi cliffhanger yang menggantung di udara. Sebuah harapan kecil muncul di tengah badai. Apakah masih ada seseorang yang mencariku? Siapakah aku? Sebelum Anto mencuri hidupku, aku harus pergi dari hotel ini. Aku harus pergi sejauh mungkin dari pria ini. Langkah kakiku terasa berat saat aku keluar dari kamar 402, meninggalkan Anto yang mulai menangis merongrong, memanggil namaku, nama yang sebenarnya bukan milikku. Aku berjalan menuju lift, mengabaikan tatapan iba dari orang-orang di koridor. Perjalanan mencari jati diri yang sebenarnya baru saja dimulai, dan lokasi yang akan kutuju selanjutnya adalah tempat di mana semua kebenaran terkubur di bawah pasir pantai yang dingin. Aku masuk ke dalam lift, dan saat pintu mulai tertutup, aku melihat bayangan diriku di cermin lift. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, aku tidak lagi melihat Diana. Aku melihat seorang wanita asing yang siap untuk merebut kembali hidupnya yang telah dicuri. Lift itu bergerak turun dengan keheningan yang memekakkan telinga. Setiap angka lantai yang menyala di panel digital Sioliola sedang menghitung mundur kehancuran hidup yang selama ini saya banggakan. Di dalam cermin lift yang bersih, saya melihat seorang wanita yang memakai baju bermerek, tas mewah, dan riasan wajah yang mahal. Tapi, siapa dia? Jika nama Diana adalah milik wanita yang sudah terkubur 10 tahun lalu siapa roh yang menghuni tubuh ini?
Saya keluar dari lobi Hotel Grand Astoria dengan langkah yang terhuyung. Udara malam pusat kota yang biasanya terasa menyegarkan, kini terasa mencekik. Saya masuk ke dalam mobil. Namun tangan saya terlalu gemetar untuk memegang kunci. Saya menangis sejadi-jadinya, memukul setir mobil dengan sisa tenaga yang saya miliki. Raungan saya tenggelam di balik kaca mobil yang kedap suara. Pengkhianatan Anto bukan sekadar perselingkuhan fisik. Dia telah melakukan pembunuhan terhadap jati diri saya. Saya tidak pulang ke rumah. Rumah itu bukan lagi tempat tinggal, melainkan museum kebohongan. Saya memacu mobil menuju ke arah utara, sesuai dengan bisikan terakhir Chika sebelum dia dibawa pergi. Pesisir utara, sebuah tempat yang asing bagi memori saya. Namun entah mengapa, nama itu menggetarkan sesuatu yang jauh di dalam bawah sadar saya. Perjalanan itu memakan waktu hampir 5 jam. Seiring jauhnya roda berputar, gedung-gedung tinggi pencakar langit perlahan digantikan oleh jajaran pohon kelapa dan aroma garam yang terbawa angin laut. Suasana berubah drastis. Dari kemewahan hotel berbintang 5 yang penuh dengan kepalsuan, kini saya tiba di sebuah desa nelayan yang bersahaja saat fajar mulai menyingsing. Cahaya matahari pertama menyentuh permukaan laut, memberikan warna emas yang tenang. Saya memarkirkan mobil di tepi jalan kecil yang berpasir. Di sini, tidak ada lantai marmer atau lampu kristal. Yang ada hanyalah rumah ramah kayu dengan atap rumbia dan suara deburan ombak yang konsisten. Lokasi ini terasa begitu kontras dengan kehidupan saya di kota. Namun anehnya, hati saya yang tadinya berkecamuk mulai merasa sedikit tenang. Saya berjalan menyusuri bibir pantai, membiarkan sepatu mahal saya terbenam dalam pasir yang basah. Saya bertanya-tanya pada setiap orang yang saya temui, menunjukkan foto diri saya tanpa riasan yang sempat saya ambil di ponsel. "Apa Anda mengenal wanita di foto ini?" tanya saya berulang kali. Kebanyakan hanya menggeleng atau menatap saya dengan tatapan heran karena penampilan saya yang tampak salah di tempat ini. Hingga akhirnya, langkah saya terhenti di depan sebuah warung kopi kecil yang sudah tua. Seorang pria tua dengan kulit yang legam, terbakar matahari, sedang memperbaiki jaring ikan di terasnya. Saat saya menunjukkan foto itu, tangannya yang kasar tiba-tiba berhenti bergerak. Dia memakai kacamatanya yang retak, menatap layar ponsel saya, lalu menatap wajah saya secara langsung. "Amara?" bisiknya dengan suara yang bergetar. Jantung saya serasa berhenti. Amara. Nama itu meledak di kepala saya seperti kembang api. Itu bukan sekadar suara. Itu adalah kunci yang membuka kotak Pandora yang selama ini terkunci rapat. Anda mengenal saya?" tanya saya dengan air mata yang mulai menggenang kembali. Pria tua itu berdiri dengan susah payah. Kakinya yang pincang melangkah mendekat. "Amara, anakku, ini benar kamu?" Dia menjatuhkan jaringnya. Tangannya yang gemetar menyentuh pipi saya, seolah ingin memastikan bahwa saya bukan hantu. 10 tahun, Amara. 10 tahun kami diberitahu bahwa kamu meninggal dalam kecelakaan saat bekerja di kota Anto. Pria itu membawa abu yang dia bilang adalah abumu. Rasa sakit yang baru, yang jauh lebih tajam dari sebelumnya, menghujam dada saya. Anto tidak hanya mencuri identitas saya, dia juga mencuri saya dari keluarga saya. Dia membiarkan ayah ini berduka di atas abu palsu selama 1 dekade. Sementara dia menjadikan saya boneka pemuas obsesinya di kota besar ayah. Kata itu keluar secara naluriah dari mulut saya. Saya memeluk pria tua itu, menghirup aroma laut dan keringat yang terasa begitu akrab. Memori-memori kecil mulai bermunculan. Bau masakan ikan bakar, suara tawa di meja kayu ini, dan sebuah janji untuk pulang setelah merantau.
Mari masuk, Nak. Ibumu tidak akan percaya ini. Dia selalu duduk di depan pintu setiap sore, menunggumu. Meski semua orang bilang dia sudah gila karena tidak mau menerima kenyataan bahwa kamu sudah mati, kata ayah sambil terisak. Saya melangkah masuk ke dalam rumah kayu yang sederhana itu. Di pojok ruangan, duduk seorang wanita tua yang sedang memegang sebuah baju hangat yang sudah usang. Saat dia melihat saya, dia tidak berteriak. Dia hanya tersenyum tipis, seolah-olah dia memang sudah tahu bahwa hari ini akan datang. Kamu terlambat pulang untuk makan malam, Amara. Bisiknya dengan suara yang tenang, namun menghancurkan hati. Di tengah kesederhanaan rumah ini, saya mendapatkan pembuktian yang tidak bisa dibantah oleh dokumen apapun. Di dinding rumah itu, terpajang foto-foto masa kecil saya. Saya melihat diri saya yang asli, Amara, gadis desa yang penuh mimpi, bukan Diana, istri hiasan seorang pria psikopat. Namun, di balik kebahagiaan pertemuan ini, ada satu hal yang mengusik saya. Jika Anto begitu niat memalsukan segalanya, mengapa dia membiarkan Cika tahu tentang tempat ini? Dan saat saya menatap ke arah jendela, saya melihat sebuah mobil hitam mewah berhenti tidak jauh dari rumah. Ayah, mobil yang sangat saya kenali. Anto tidak akan membiarkan saya pergi begitu saja. Dia telah melacak saya. Dia tidak datang untuk meminta maaf. Dia datang untuk membawa Diananya kembali ke dalam sangkar. Saya melihatnya turun dari mobil. Kali ini dengan ekspresi yang tidak lagi memelas, melainkan ekspresi dingin yang menunjukkan bahwa dia siap melakukan apa saja agar rahasianya tidak terbongkar lebih luas lagi. Saya menggenggam tangan ayah erat-erat. Saya tidak akan lari lagi. Di tanah kelahiran saya, di depan orang tua yang namanya pun sempat saya lupakan, saya akan menghadapi monster itu. Kebenaran harus dibayar tuntas. Dan malam ini, di tepi pantai yang sunyi ini, semua kebohongan Anto akan menemui ajalnya. Anto berjalan mendekat ke pintu rumah, dan suaranya yang tenang namun mengancam terdengar membelah kesunyian pagi. Diana, ayo pulang. Tempat ini bukan tempatmu. Kamu sedang sakit. Ingat, mari kita kembali ke rumah kita sebelum kamu menyakiti orang-orang tua ini. Saya berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan api amarah yang menyala. Namaku bukan Diana, Anto, dan hari ini aku bukan lagi milikmu. Udara di pesisir utara ini terasa jauh lebih jujur dibandingkan pendingin ruangan di hotel mewah kemarin malam. Namun, kehadiran Anto di depan rumah kayu ini seolah-olah membawa polusi kebohongan yang menyesakkan. Dia berdiri di sana dengan angkuh, dikelilingi oleh 3 pria berbadan tegap yang wajahnya tanpa ekspresi. Ini bukan lagi sosok suami yang lembut yang memberikan kecupan di keningku. Ini adalah seorang penguasa yang merasa hartanya sedang berusaha melarikan diri. Diana, jangan membuat segalanya menjadi sulit, ucap Anto dengan nada yang dikontrol sedemikian rupa agar terdengar seperti bujukan. Namun setiap kata yang keluar memiliki duri yang tajam. Kamu sedang mengalami serangan panik. Dokter Surya bilang, kondisi mentalmu sangat tidak stabil setelah melihat Cika. Ikut aku sekarang. Kita akan urus semuanya secara medis. Ayah Amara melangkah maju, berdiri di depanku, meskipun tubuhnya sudah rentah dan ringkih. Siapa kamu? Pergi dari sini. Ini Amara, anakku yang kamu bilang sudah mati. Suaranya bergetar karena amarah dan kebingungan yang memuncak. Anto tertawa kecil, tawa yang membuat darahku berdesir dingin. Bapak tua, Anda salah paham. Ini Diana, istri saya. Dia memang sangat mirip dengan anak Anda yang sudah meninggal 10 tahun lalu dalam kecelakaan yang menyedihkan itu. Saya membawa Diana ke sini hanya untuk membuktikan bahwa dia bukan anak Anda. Lihatlah pakaiannya. Lihat cara bicaranya. Apa dia tampak seperti gadis desa nelayan? Strategi Anto
sangat licik. Dia mencoba menyerang identitas Amara dengan kemewahan yang selama ini dia paksakan padaku. Dia ingin membuat orang tuaku merasa minder, merasa bahwa aku terlalu tinggi untuk menjadi anak mereka. Dia ingin mereka ragu. "Cukup, Anto!" teriakku. Aku melangkah keluar dari balik punggung ayah. Aku melepaskan jam tangan emas yang melingkar di pergelangan tanganku dan melemparnya ke arah pasir di depan sepatunya. "Kamu bisa mengambil semua benda ini. Kamu bisa mengambil baju ini, perhiasan ini, bahkan rumah mewah di kota itu. Tapi kamu tidak bisa lagi mengambil namaku." Aku menatap ibuku yang masih duduk di dalam, lalu kembali menatap Anto. Aku ingat sekarang. Aku ingat aroma ikan asin yang dijemur ayah. Aku ingat bagaimana rasa air kelapa yang dipetik ayah dari pohon di belakang rumah itu. Dan aku ingat sebelum kecelakaan itu, aku bekerja sebagai pelayan di restoran kota untuk mengirimkan uang pengobatan ibu. Kamu tidak menyelamatkanku, Anto. Kamu menculikku dari kemiskinan dan memberiku identitas palsu hanya karena aku punya wajah yang sama dengan tunanganmu yang sudah mati. Wajah Anto berubah menjadi gelap. Masker kesopanannya retak sepenuhnya. Dia memberikan isyarat kepada pria di belakangnya bahwa jangan sakiti dia, tapi pastikan dia masuk ke mobil sekarang juga. Pria-pria itu mulai bergerak maju. Ayah mencoba menghalangi mereka, tapi salah satu pria itu mendorongnya hingga terjatuh ke pasir. Amarahku meledak melihat ayah diperlakukan seperti itu. Aku berlari menuju ayah, namun lenganku dicengkeram kuat oleh salah satu anak buah Anto. "Lepaskan!" teriakku sambil meronta. Di tengah kekacauan itu, sebuah suara sirina terdengar mendekat. Bukan hanya satu, tapi beberapa mobil polisi melaju kencang dari arah jalan utama desa. Debu pasir berterbangan di belakang mereka. Anto tampak terkejut. Dia tidak menyangka bahwa aku telah bertindak lebih jauh sebelum aku berangkat ke sini. Aku sempat mengirimkan pesan lokasi dan semua foto bukti transfer yang kutemukan di tablet Anto kepada Maya dan memintanya untuk melaporkan dugaan penyekapan dan pemalsuan identitas ke pihak berwajib jika aku tidak memberinya kabar dalam 3 jam. Dan Maya tidak mengecewakanku. "Polisi, jangan bergerak!" teriak seorang petugas yang keluar dari mobil paling depan. Anto berusaha melarikan diri menuju mobilnya. Namun warga desa yang mulai berkumpul karena mendengar keributan nelayan-nelayan yang mengenal keluarga Amara mulai mengepung mobil Anto. Mereka membawa kayu dan alat-alat nelayan. Wajah-wajah mereka penuh dengan solidaritas untuk tetangga mereka yang selama ini dizalimi secara tidak sadar. "Kamu pikir kamu bisa membeli segalanya dengan uangmu?" teriak salah satu nelayan muda yang dulu adalah teman bermain Amara. "Kamu menipu kami selama 10 tahun. Kamu membuat kami menangisi makam kosong." Anto terjepit. Dia melihat ke sekeliling. Polisi di depannya, warga desa di belakangnya, dan aku yang menatapnya dengan kebencian yang murni. Tidak ada lagi jalan keluar bagi sang arsitek kebohongan ini. Pria-pria bayarannya segera menyerah dan mengangkat tangan saat melihat moncong senjata petugas. "Diana, Amara, dengarkan aku." Anto mencoba bicara sekali lagi. Suaranya kini penuh dengan ketakutan. "Aku hanya ingin mencintaimu. Aku hanya ingin kamu bahagia. Bahagia di atas penderitaan orang lain, bukan kebahagiaan." "Anto," jawabku dengan dingin, "itu adalah perbudakan." Petugas polisi segera memborgol tangan Anto. Saat dia digiring menuju mobil polisi, dia terus menoleh ke arahku. Seolah-olah dia masih tidak percaya bahwa boneka yang dia ciptakan dengan begitu sempurna telah hidup kembali dan menghancurkannya. Namun, di tengah herek pikak penangkapan itu, Dokter Surya tiba dengan mobil klinik pribadinya. Dia turun dengan wajah yang sangat serius dan langsung menghampiriku. "Amara, ada sesuatu yang harus kamu ketahui tentang Chika.
Dia baru saja mengakui sesuatu di perjalanan menuju pusat rehabilitasi. Apalagi yang dia sembunyikan? Tanyaku dengan letih. Cika bukan sekadar saksi mata. Dia adalah orang yang dipaksa Anto untuk terus memberikan obat penenang dosis tinggi kepadamu selama bertahan-tahan melalui minumanmu, agar ingatanmu tidak pernah kembali. Dan ada rahasia tentang kecelakaan itu yang bahkan Anto sendiri tidak tahu sepenuhnya. Aku menahan napas. Ternyata lapisan kebohongan ini jauh lebih tebal dari yang kukira. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu di jurang yang gelap? Siapa yang sebenarnya menyebabkan kecelakaan itu? Dokter Surya menarik napas panjang. Cika bilang, bukan Anto yang menyetir malam itu, tapi Diana yang asli. Anto sengaja mengambil posisi pengemudi setelah kecelakaan agar citra Diana yang sempurna tidak rusak. Bahkan setelah kematiannya, dia mencintainya sedalam itu hingga rela memalsukan hukum dan kemudian memaksamu menjadi penggantinya. Dunia seolah menjadi sunyi sesaat. Aku berdiri di antara orang tua kandungku, di tanah kelahiranku, menyadari bahwa aku hanyalah pengganti dalam sebuah drama obsesi yang mengerikan. Namun, di balik rasa sakit itu, ada sebuah kelegaan. Anto telah pergi. Dan sekarang, di bawah langit pesisir yang luas, aku memiliki kesempatan untuk meruntuhkan sisa-sisa tembok kebohongannya. Langkah kaki petugas polisi yang membawa Anto menjauh adalah suara termerdu yang pernah kudengar. Tapi aku tahu, ini belum berakhir. Masih ada konsekuensi yang harus diterima Anto, dan ada proses panjang untuk mengembalikan namaku secara hukum. Dan yang paling penting, ada hati kedua orang tuaku yang harus kusembuhkan dari duka selama 10 tahun ini. Aku menoleh ke arah laut. Ombak terus datang dan pergi, menghapus jejak kaki di pasir, persis seperti aku yang ingin menghapus jejak Diana dari hidupku. Namun, sebuah pertanyaan besar masih tersisa. Apakah Amara yang sekarang masih merupakan Amara yang sama dengan 10 tahun yang lalu? Ataukah dia telah menjadi sosok baru yang lahir dari api pengkhianatan ini? Hari-hari setelah penangkapan di pesisir itu, terasa seperti proses pembersihan jiwa yang sangat panjang. Matahari di pantai ini mungkin terasa menyengat, tapi ia jauh lebih jujur daripada lampu-lampu neon di apartemen mewah kami di kota. Anto kini berada di balik jeruji besi, menunggu persidangan yang akan mengungkap serangkaian tindak kriminal yang ia lakukan, mulai dari pemalsuan dokumen negara, penyekapan, hingga manipulasi medis yang sistematis. Namun, kehancuran Anto bukan hanya soal kehilangan kebebasan fisiknya. Kehancurannya yang paling dalam adalah saat ia menyadari bahwa seluruh karya seni yang ia bangun selama 10 tahun telah runtuh tanpa sisa. Semua harta kekayaannya disita sebagai bagian dari penyelidikan, dan perusahaan yang ia pimpin memecatnya secara tidak hormat karena skandal ini menjadi berita viral di seluruh negeri. Pria yang dulunya dipandang sebagai arsitek, sukses, dan suami teladan, kini hanya dikenal sebagai pencuri identitas yang malang. Pagi ini, saya berdiri di depan sebuah gedung pengadilan yang megah di kota. Ini adalah hari di mana saya akan memberikan kesaksian terakhir. Saya tidak lagi mengenakan gaun sutra atau sepatu hak tinggi yang menyiksa. Saya memakai kemeja sederhana dan celana kain. Rambut saya biarkan terurai alami gaya yang dulu sering Amara gunakan sebelum Anto mengubahnya menjadi Diana. Di lorong pengadilan, saya bertemu dengan Cika. Dia terlihat jauh lebih baik sekarang. Rambutnya sudah dirapikan, dan matanya tidak lagi memancarkan ketakutan yang liar. Dia didampingi oleh pengacara publik. Cika ternyata adalah kunci utama yang meruntuhkan benteng pertahanan terakhir Anto. Amara, panggilnya dengan suara yang kini stabil. Terima kasih karena sudah berani mencari tahu kebenaran. Kalau bukan karena kamu nekat datang ke hotel malam itu, aku mungkin akan mati di dalam ruang isolasi sebagai Cika yang gila. Aku juga berterima kasih padamu. Jawabku tulus. Kamu memberiku petunjuk untuk pulang. Cika tersenyum tipis.
Anto benar-benar hancur. Amara, tadi aku melihatnya di ruang tunggu tahanan. Dia terus bergumam sendiri, menanyakan apakah Diana sudah makan. Dia kehilangan akal sehatnya karena obsesinya sendiri. Itulah hukuman paling berat baginya hidup dalam bayangan wanita yang tidak pernah benar-benar mencintainya, karena wanita itu tidak pernah benar-benar ada. Saat saya masuk ke ruang sidang, suasana menjadi sangat hening. Anto duduk di kursi pesakitan. Wajahnya yang dulu bersih dan berwibawa kini terlihat kusam, dengan jenggot tipis yang tidak terawat. Ketika mata kami bertemu, ada kilatan harapan di matanya, harapan bahwa saya masih memiliki sisa-sisa perasaan sebagai istrinya. Sayang, Diana, bisiknya saat saya berjalan melewati mejanya. Saya berhenti sejenak, menatapnya langsung di matanya. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa benci yang membara. Yang ada hanya rasa iba pada seorang pria yang begitu takut akan kehilangan, hingga ia rela menghancurkan hidup orang lain demi egonya sendiri. Namaku Amara, kata saya dengan suara yang tenang namun cukup keras untuk didengar oleh seluruh orang di ruangan itu. Dan Amara tidak pernah mengenalmu, Anto. Pria yang kucintai selama 10 tahun adalah sebuah ilusi yang kamu ciptakan. Kamu tidak hanya membohongiku, kamu mematikan fungsi hatimu sendiri. Selama persidangan berlangsung, satu persatu kejahatannya dibeberkan. Jaksa menunjukkan bukti-bukti bagaimana Anto membayar oknum rumah sakit untuk mengeluarkan akta kematian atas nama Amara, dan bagaimana ia menyuap pihak-pihak tertentu untuk memberikan identitas Diana yang baru kepada saya. Terungkap juga bahwa selama 10 tahun ini, ia secara rutin memberikan suntikan penguat memori palsu melalui vitamin yang selalu ia paksakan untuk saya minum setiap malam. Anto hanya bisa tertunduk. Rencana jahatnya untuk terus mengurung Cika di hotel juga terungkap sebagai upaya terakhirnya untuk mencegah Cika menghubungi keluarga saya di desa. Ternyata Cika telah mencoba melarikan diri berkali-kali, namun Anto selalu berhasil menangkapnya dan melabelinya sebagai pasien gangguan jiwa agar tidak ada yang percaya pada kata-katanya. Kehancuran Anto semakin lengkap ketika pengacaranya sendiri mengundurkan diri karena tidak sanggup membela tindakan yang begitu tidak manusiawi. Di luar gedung, ribuan netizen yang mengikuti kasus ini menuntut hukuman maksimal. Anto yang sangat peduli pada citra dan reputasi, kini harus menanggung kehinaan di depan mata publik dunia. Setelah sidang selesai, saya melangkah keluar dari gedung pengadilan. Udara terasa begitu ringan. Di trotoar, Maya sudah menunggu dengan senyum lebar. Dia memeluk saya erat. Semuanya sudah berakhir. Amara, kamu bebas, bisik Maya. Belum sepenuhnya, Mei, jawab saya sambil menatap langit. Aku harus memproses pembatalan pernikahan ini secara hukum agama dan negara. Aku tidak ingin ada satupun ikatan yang menyisakan nama Diana di hidupku. Namun, di tengah kelegaan itu, sebuah mobil mewah berwarna perak berhenti di depan kami. Seorang wanita paruh baya dengan pakaian elegan turun dari mobil. Dia adalah ibu Anto, wanita yang selama 10 tahun ini saya anggap sebagai ibu mertua saya, namun jarang sekali mau menemui saya. Dia berjalan mendekat dengan wajah yang penuh dengan penyesalan dan air mata. Amara, bolehkah saya bicara sebentar? Saya mengangguk, mempersilakan Maya menunggu di kejauhan. Ibu Anto memegang tangan saya dengan gemetar. Saya minta maaf. Saya tahu segalanya sejak awal. Saya tahu Anto memalsukan identitasmu. Saya diam karena saya tidak ingin putra satu-satunya masuk penjara. Saya pikir, dengan memberikanmu kemewahan, saya bisa membayar dosa anak saya. Kemewahan tidak bisa mengganti 10 tahun pelukan ibu kandung saya. Bu, jawab saya dingin. Ibu membiarkan saya hidup dalam kebohongan. Ibu sama bersalahnya dengan dia. Wanita itu tertunduk.
Bahunya terguncang karena isakan. Kehancuran keluarga mereka sudah sempurna. Tidak ada harta yang bisa menyelamatkan mereka dari rasa malu dan penyesalan yang mendalam. Dia memberikan sebuah amplop kepada saya. Ini surat kepemilikan tanah di desamu. Anto membelinya dayam-dayum tahun lalu untuk membangun resort. Saya sudah mengurusnya agar tanah itu kembali atas nama ayahmu. Hanya ini yang bisa saya lakukan. Sebagai bentuk permintaan maaf, saya mengambil amplop itu. Bukan karena saya menerima pemberiannya, tapi karena itu adalah hak tanah kelahiran saya yang sempat ingin ia eksploitasi. Saya meninggalkannya berdiri sendirian di pinggir jalan. Sama seperti ia membiarkan saya merasa kesepian di tengah kemewahan selama 10 tahun. Saat saya berjalan menjauh, saya merasa sia-sialah beban ribuan ton yang selama ini menindih bahu saya telah menguap. Saya tidak lagi menoleh ke belakang. Di depan sana, ada sebuah perjalanan pulang yang sesungguhnya. Pulang ke jati diri. Pulang ke keluarga yang mencintai saya tanpa syarat. Dan pulang ke masa depan yang mungkin tidak semewah dulu. Tapi setidaknya, itu adalah masa depan milik Amara. Matahari sore di pesisir utara selalu punya cara untuk menyembuhkan luka. Cahayanya yang kemerahan memantul di permukaan air laut yang tenang, menciptakan harmoni yang kontras dengan herek pikak kehidupan kota yang baru saja kutinggalkan. Di tangan saya, kunci brankas pemberian polisi itu terasa dingin. Saya sempat bimbang apakah harus membukanya atau membuangnya ke laut dalam, menguburnya bersama semua kenangan pahit tentang pria bernama Anto itu. Namun, kejujuran butuh penuntasan. Di dalam rumah kayu ayah yang sederhana, saya membuka brankas kecil itu. Tidak ada perhiasan tambahan, tidak ada dokumen rahasia kriminal, yang ada hanyalah sebuah buku harian tua, bersampul kulit, dan sebuah tabungan atas nama Amara. Saya membuka halaman pertama buku harian itu. Tulisan tangan Anto yang rapi memenuhi lembarannya. Hari ini, aku melihatnya. Dia bukan Dianaku. Tapi saat dia tersenyum di tengah pasar desa itu, hatiku berhenti berdetak. Aku tahu, aku gila. Aku tahu kecelakaan itu menghancurkan duniaku. Tapi melihat Amara, aku merasa Tuhan memberiku kesempatan untuk menebus kesalahanku pada Diana. Maafkan aku, Amara. Aku akan mencintaimu sampai kamu lupa bahwa kamu pernah memiliki nama lain. Aku akan memberikanmu dunia, asalkan kamu tetap menjadi Dianaku. Air mata saya menetes, membasahi kertas itu. Bukan air mata cinta, melainkan air mata kelegaan. Anto adalah pria yang sakit. Dia mencintai sebuah konsep, sebuah bayangan, dan dalam prosesnya, dia hampir menghancurkan manusia yang nyata. Dia terjebak dalam masa lalu. Sementara saya dipaksa menjadi masa lalunya. Tabungan itu berisi jumlah yang sangat besar, yang ternyata dia kumpulkan dari hasil kerjanya selama 10 tahun, yang diniatkan untuk masa tua Amara jika suatu saat dia tidak lagi bisa menjagaku. Saya menutup buku itu perlahan. Saya tidak akan mengambil uang itu untuk kemewahan. Saya akan menggunakannya untuk membangun kembali dermaga desa ini dan mendirikan pusat rehabilitasi bagi mereka yang kehilangan identitas akibat trauma. Tempat yang akan saya namai Rumah Amara. Amara, ayo makan nak. Ikan bakarnya sudah matang. Suara ibu memanggil dari meja makan. Saya menoleh dan tersenyum. Sebuah senyuman yang kali ini benar-benar milik saya. Tidak ada lagi kepura-puraan. Tidak ada lagi rasa sesak yang menghimpit dada. Saya melangkah menuju dapur, mencium aroma masakan yang dulu sempat hilang dari ingatan, namun kini menjadi bau paling indah di dunia. Kisah saya mungkin terdengar seperti drama yang tak masuk akal bagi sebagian orang. Namun, dari perjalanan ini, saya belajar satu hal yang sangat berharga. Kebenaran, sepahit apapun itu, akan selalu memberikan kemerdekaan. Kebohongan,
Seindah apapun ia dibungkus dengan emas dan berlian. Pada akhirnya, hanyalah penjara yang akan menyiksa penghuninya. Anto kini menjalani sisa hidupnya di balik jeruji besi, berhadapan dengan hantu-hantu yang dia ciptakan sendiri. Cika mulai menata hidupnya kembali di bawah bimbingan Dokter Surya yang baik hati. Dan saya, untuk kalian yang mendengarkan cerita ini, ingatlah satu pesan moral yang mendalam. Jangan pernah mencintai seseorang hanya karena dia mirip dengan apa yang kamu inginkan. Cintailah manusia dengan segala kejujurannya. Karena saat kamu mencoba mengubah identitas seseorang demi kebahagiaanmu sendiri, saat itulah kamu sebenarnya telah kehilangan kemampuan untuk mencintai. Rumah tangga bukan tentang siapa yang paling mampu memberikan kemewahan, tapi tentang siapa yang paling mampu memberikan ruang bagi kejujuran untuk tumbuh. Kini, saya berdiri di dermaga baru yang sedang dibangun. Angin laut menggacecak rambut saya. Dan untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, saya merasa benar-benar hidup. Nama saya Amara. Dan inilah akhir dari bab gelap hidupku. Sekaligus awal dari sebuah cerita yang lebih cerah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dukung channel ini dengan subscribe, like, share, dan komen dari kota mana saja kalian. Terima kasih.